Setelah kejadian yang ada di sekolah tempat si kembar, Caroline memutuskan untuk melengsarkan kepala sekolah dan memberi hukuman kepada 3 wanita yang sudah menyakiti anak-anaknya. Siang itu Caroline berada di butik tempatnya, karena selalu keluyuran dan tidak ingin istrinya melakukan berbagai macam hal yang berbahaya. Eric memutuskan untuk memberi istrinya kesibukan. "Nyonya," panggil salah satu pekerja. "Ada apa?" jawab Caroline. "Nyonya, ada tamu yang ingin mencari Nyonya," jawab pegawai. "Kalau ada tamu, tolong kamu minta Kak Vivi atau Stella mengurus mereka," jawab Caroline. "Tapi, Nyonya, dia ingin bertemu dengan Nyonya. Aku kan sudah bilang aku tidak ingin menemui tamu siapapun, tolong minta kepada Kak Vivi atau Stella untuk menemuinya. Aku ingin mengistirahatkan diriku, tubuhku benar-benar capek." Caroline yang kemudian membaringkan tubuhnya di sofa panjang yang ada di kantornya. "Selamat siang gadis pembuat rusuh," panggil seseorang yang ada di tempat itu. Mendengar sebuah panggilan yang begitu familiar di telinganya, Caroline langsung membuka matanya. Dia menoleh dengan sangat kencang. Di sana sudah berdiri seorang pria yang begitu dikenal oleh Caroline. "Rohan!" teriak Caroline dengan sangat kencang. Dia yang terbaring langsung terbangun. Dia berdiri kemudian melompat memeluk Rohan. "Hai, kelakuan apa ini?" Rohan merentangkan tangannya. "Kalau sampai ada Eric di sana bisa kehilangannya nyawa itu orang." "Senang sekali melihatmu, Rohan," ucap Caroline yang masih menempel seperti cicak di tubuh Rohan. "Caroline, turun dari tubuhku, kalau sampai suamimu melihat ini semua, bisa dicincang habis aku ini," jawab Rohan. Caroline langsung melepas pelukannya. Wanita itu menatap Rohan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, kamu ini benar-benar tidak berubah ya. Kamu masih tetap tampan seperti dulu," puji Caroline yang kemudian menarik tangan Rohan. "Dari dulu sampai sekarang mulutmu itu sangat manis, pandai berbicara dan merayu pria. Jangan seperti itu dong, semenjak kapan aku pandai merayu? Aku itu tidak suka merayu." Caroline tetap membela diri. "Entah seperti apa suamimu saat menghadapi kelakuanmu yang seperti tadi." Rohan yang kemudian duduk. "Sudah lama kamu tidak menemuiku, sudah berapa tahun kamu disuruh kemari malah tidak menggubris perkataanku." Caroline kesal. "Kamu tahu kan, Caroline, aku harus mengurus beberapa pekerjaan yang aku miliki di tempat kita itu, karena ada beberapa insiden akhirnya aku harus kehilangan semuanya," jawab Rohan. "Apa yang terjadi?" tanya Caroline. "Salah satu rival bisnisku menghancurkan usahaku. Kamu tahu kan perusahaan yang aku rintis kecil-kecilan itu sedikit demi sedikit mulai berkembang. Apalagi bengkel yang aku miliki itu juga begitu banyak pelanggan," ucap Rohan. "Ya seperti itulah para pengusaha, mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi mereka, mereka tidak peduli menghancurkan atau menyakiti. Yang ada di otak mereka itu menyelamatkan diri sendiri sih." Rohan menatap sahabatnya itu, ada senyum tipis terlihat di wajahnya. "Kenapa kamu tersenyum?" tanya Rohan. "Setelah menikah dan mempunyai anak kamu sudah berubah banyak ya," ucap Rohan. "Tentu saja aku harus berubah, pria itu selalu membuatku tertekan. Kamu tahu kan sifat cemburunya itu melebihi batas wajar, aku keluar tidak boleh, ke kasino tidak boleh. Bahkan aku seperti orang bodoh yang berkeliaran," jawab Caroline. "Suamimu itu sangat mencintaimu, karena dia cinta dia paham betul bagaimana sifatmu, sifat yang urakan suka melihat pemandangan indah dan pecicilan itu. Tentu saja membuatnya harus waspada tingkat dewa." Rohan tersenyum menatap sahabatnya. "Bagaimana pernikahanmu?" tanya Caroline. Rohan tersenyum kemudian menundukkan kepalanya. "Setelah aku bangkrut istriku meminta cerai, dia meninggalkanku dengan semua rasa sesak yang aku rasakan. Aku kan sudah bilang wanita seperti itu kenapa masih kamu banggakan, wanita seperti itu hanya menyukai hartamu saja. Walaupun aku seperti ini aku setia kok sama suamiku." Caroline tersenyum setelah mengatakan itu. "Ya aku harus akui kalau kamu itu setia, walaupun matamu pecicilan tapi kamu adalah wanita yang sangat luar biasa." "Oh ya, dalam beberapa tahun ini aku hanya bisa melakukan video call dan telepon saja. Bagaimana kondisi anak-anakmu? Terkadang mereka menelponku tengah malam." "Ya, seperti biasanya, mereka itu selalu membuat keributan. Tiada hari tanpa keributan." Caroline yang kemudian meminta bekerja di butik untuk mengambilkan Rohan sesuatu. "Oh ya, kamu kemari ada apa?" tanya Caroline. "Aku ditelepon oleh suamimu, dia bilang akan memberikan aku pekerjaan," jawab Rohan. "Benarkah? Kenapa dia tidak memberitahu aku?" "Aku kurang tahu, tanya saja suamimu. Dia memintaku untuk menemuimu terlebih dahulu. Katanya kamu masih mencari informasi mengenai keberadaan Avara."
Tanya Ruhan. Caroline menganggukkan kepalanya. Sudah 5 tahun ini aku mencari keberadaan Avara di negara kita dan di beberapa negara. Aku tidak tahu dia pergi kemana, aku begitu merindukannya, jawab Caroline. Ruhan mengambil ponselnya, dia memperlihatkan sesuatu kepada Caroline. Apa? Tanya Caroline. Lihat saja, jawab Ruhan. Sebuah gambar terlihat di sana, foto seorang wanita yang begitu dirindukan oleh Caroline. Avara. Caroline terkejut saat melihat foto Avara di ponsel Ruhan. Iya, itu adalah Avara, dia sudah menikah dengan Jason dan memiliki 1 anak, jawab Ruhan. Senyum begitu lebar dan mengembang ditunjukkan oleh Caroline. Dia berada di mana? Bagaimana kondisinya? Tanya Caroline. Avara ada di negara ini, kamu tahu tidak mungkin kita memang berjodoh di negara ini. Aku sempat menghubunginya, kata Avara dia tinggal di salah satu tempat yang tidak jauh dari sini, jawab Ruhan. Air mata menetes dari mata Caroline saat dia mendapatkan kabar yang begitu membahagiakan. Kamu pernah menemuinya? Tanya Caroline kembali. Ruhan menggelengkan kepalanya. Ya sudah kalau begitu aku akan menelpon suamiku terlebih dahulu. Caroline langsung mengambil ponselnya. Dia menelpon sang suami untuk memberitahu mengenai kabar bahagia ini. Sebenarnya Erik sudah mengetahui kabar keberadaan Avara, namun Erik ingin Ruhan yang memberitahukan kepada istrinya. Beberapa hari ini istrinya itu sering uring-uringan bahkan marah-marah tanpa sebab. Erik berusaha memberikan yang terbaik kepada istrinya, dia akan memberikan apapun yang membuat istrinya bahagia. Sekarang kamu ikut aku ke rumah, Ruhan. Caroline langsung menarik tangan Ruhan. Kamu mau kemana, Caroline? Tanya Vivi. Aku mau balik dulu Kak Vivi, ucap Caroline. Vivi menatap seorang pria yang sering sekali diceritakan oleh Caroline, seorang pria yang sekarang ditarik entah dibawa kemana. Beberapa hari ini memang Caroline selalu uring-uringan, tapi saat bersama pria itu raut wajah bahagia terlihat begitu jelas. Jadi ini hadiah yang diberikan oleh Tuan Erik, ucap Vivi. Ada apa Kak Vivi? Tanya Stella. Ternyata Tuan Erik memberi hadiah yang sangat unik, jawab Vivi. Maksud Kak Vivi? Tanya Stella. Sahabat terbaik sekaligus pria yang dianggap saudara oleh nyonyamu itu dibawa kemari oleh Tuan Erik, jawab Vivi. Maksudmu pria yang selalu diceritakan oleh Nyonya Caroline? Tanya Stella. Vivi menganggukkan kepalanya. Wah Tuan Erik benar-benar mencintai istrinya. Stella tersenyum bahagia, Caroline membawa Ruhan pulang ke rumahnya. Dia ingin menunjukkan anak-anak kembarnya yang selalu membuat rusuh onar bahkan selalu membuatnya pusing kepala. Hari ini Erik pulang lebih awal dari biasanya, karena dia tidak akan membiarkan siapapun lebih tepatnya pria manapun mendekati istrinya. Kamu ada di rumah, sayang? Tanya Caroline. Erik tersenyum menatap istrinya. Pria itu berjalan mendekati sang istri kemudian memberikan dia kecupan. Jelas saja dia sudah pulang, Caroline. Dia tahu kalau kamu bawa pulang ke rumah, guman Ruhan dalam hati. Erik menatap sang istri, Caroline sendiri tersenyum menatap suaminya. Hahaha, jadi seperti itu ya sayang. Tanya Caroline sembari menatap suaminya yang melihat Ruhan. Tak ada jawaban yang dikeluarkan oleh Erik, namun dia hanya menatap istrinya. Bagaimana, Ruhan? Apa kamu mau menerima tawaranku? Tanya Erik. Tentu saja saya mau, Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik, jawab Ruhan. Kamu memberi pekerjaan apa sama dia? Tanya Caroline. Erik memalingkan wajahnya, dia memang berniat membuat sang istri benar-benar penasaran. Sayang, ditanya kok seperti itu. Memangnya kamu menawarkan pekerjaan apa sama dia? Ini rahasia para pria, jawab Erik. Berani ya kamu mengatakan hal itu padaku? Kalau begitu mulai sekarang dan seterusnya ponsel kendaraan dan semua yang aku pakai. Aku akan melakukan pembersihan menyeluruh, aku mau tahu jika seluruh alat yang kamu tanam di semua barang yang aku pakai itu lepas. Apakah kamu bisa mencari keberadaanku jika aku kabur, sayang? Ancaman telat membuat Erik langsung menatap sang istri. Kamu berani melakukannya, sayang? Tentu aku berani melakukannya, sayang, kamu mau aku buktikan. Erik dan Caroline saling menatap satu sama lain. Alhasil Eriklah yang akan kalah. Kamu tahu kan sayang, beberapa waktu yang lalu aku membeli perusahaan otomotif dari salah satu pengusaha yang putranya mengganggu putra kita itu. Tanya Erik. Iya aku tahu, jawab Caroline. Ruhan akan memegang tempat itu, lagi pula dia adalah orang yang sangat mengenal betul bagaimana perusahaan itu, jawab Erik. Caroline tersenyum kemudian menarik ke meja suaminya. CUPP, satu ciuman langsung mendarat di bibir Erik. Caroline mencium suaminya dengan begitu keras. Oh Tang Yumai Hani, kamu benar-benar sangat istimewa.
Caroline kemudian berbalik menatap Ruhan. Itu artinya kamu akan tinggal di sini, Ruhan? Tanya Caroline. Ruhan menganggukkan kepalanya. Itu artinya aku punya satu geng lagi dong, jawab Caroline yang membuat Erik langsung duduk menatap Ruhan. Senyum kikuk ditunjukkan oleh Ruhan ketika Caroline mengatakan hal itu. Oh ya, Ruhan, apa kamu tahu di mana keberadaan Avara? Tanya Erik. Tentu Tuan, tentu saya tahu di mana keberadaannya, tapi saya hanya mengetahui alamatnya bukan tempatnya, jawab Ruhan. Baguslah kalau begitu, aku akan memerintahkan anak buahku untuk melacak tempat itu, jawab Erik. Tak berselang lama salah satu dari si kembar turun ke lantai bawah, David menatap seorang pria yang biasa di AVC di malam hari. Paman Ruhan, seru David yang terkejut saat melihat Ruhan ada di rumahnya. Halo tampan, jawab Ruhan sembari melambaikan tangannya. David langsung berlari. Bocah kecil itu melompat ke tubuh Ruhan. Di mana yang lain? Tanya Ruhan. Mereka masih ada di atas. Daniel sedang mengotak-atik laptopnya. Joshua membaca buku Jesselyn tidak tahu di mana karena kamera kami terpisah, jawab David. Apartemen untukmu sudah aku persiapkan, nanti kamu akan pergi bersama Elios. Kalau kamu membutuhkan sesuatu kamu tanya saja Elios, karena dia akan menjadi pembimbingmu sedangkan Kelvin dia adalah tangan kananku yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, ucap Erik. Baik, Tuan. Terima kasih atas semua yang Tuan berikan. Ruhan sedikit membungkukkan tubuhnya. Oh ya sayang, mungkin besok aku dan Kelvin akan keluar kota. Ada beberapa permasalahan di salah satu tempat milikku, ucap Erik. Salah satu tangannya terus membelai rambut sang istri. Berapa hari? Tanya Caroline. Mungkin 2 hari, jawab Erik. Kalau biasanya Caroline akan ikut kemanapun sang suami pergi, karena sekarang mereka sudah mempunyai anak tidak mungkin Erik akan membawa anak dan istrinya, pria itu takut kalau anak-anaknya dalam bahaya. Kalau ada sesuatu kamu kabari aku ya, sayang, lagi pula masih banyak pasukan yang bisa kita gerakkan. Caroline tersenyum cengingisan. Ruhan menatap sahabatnya itu, terlihat sekali kalau Erik memperlakukan Caroline dengan begitu istimewa. Pria itu cinta buta cinta mati cinta segala-galanya kepada sahabatnya. Paman, panggil David. Iya, David, jawab Ruhan. Paman mau ikut aku ke kamarku. Aku akan memperlihatkan sesuatu untuk Paman, ajak David. Boleh. Setelah Ruhan pergi bersama dengan David, Erik berbicara dengan Caroline mengenai suatu permasalahan yang harus diketahui oleh istrinya. Apa kamu akan mencari keberadaan Avara, sayang? Tanya Erik. Tentu saja sayang, aku harus mencari keberadaannya. Sudah hampir 6 tahun aku mencari keberadaannya, namun tidak pernah aku dapatkan keberadaannya. Sekarang aku mendapat informasi kalau dia berada di negara ini, tidak jauh dari tempatku, jawab Caroline. Ya sudah kalau begitu kamu minta John dan Elios untuk ikut denganmu, jangan sampai kamu sendirian. Aku tidak suka, Erik mengecup kening sang istri. Aku juga menekankan padamu untuk pergi hanya bersama dengan Kelvin, jangan pernah membawa satu biang lala di antara kita berdua, jika sampai aku tahu kamu berusaha melirik atau menatap wanita lain, lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Ancam mau keluar kembali. Tidak mungkinlah sayang aku melakukannya. Aku ini masih waras, aku masih mau hidup tenang. Lagi pula aku sudah mendapatkan wanita yang sangat istimewa, kenapa juga aku harus mencari wanita lain di luar sana? Tentu saja kamu mengatakan itu di depanku, jika sampai kamu berani melakukan sesuatu yang tidak wajar di luar sana, akan kupastikan pistol yang ada di ruang bawah tanah itu muncul semuanya. Erik hanya bisa tersenyum dengan kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Memang sekarang Caroline sudah pandai memakai senjata apapun, Erik selalu tenang dalam menghadapi sang istri namun dia tidak akan tenang jika melihat istrinya didekati oleh pria lain. Oh ya sayang, emangnya ada masalah apa di tempatmu itu? Tanya Caroline kembali. Ada seseorang yang menyelundupkan senjata ilegal di gudang tempatku, jika sampai ada rahasia dari pemerintahan maka kamu tahu kan akibatnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka berusaha menghancurkanku, aku tidak akan membiarkan para mafia brengsek itu menggunakan trik licik untuk membuatku hancur, jawab Erik. Oh ya sayang mungkin beberapa hari ini akan ada pembantu baru di rumah kita, salah satu pembantu di sini membawa keponakannya. Katanya sudah lama dia ingin mencari pekerjaan, ucap Caroline. Itu terserah padamu, sayang. Aku sangat yakin dan percaya padamu, kamu tidak usah mengatakan itu urusan rumah. Kamu urus biar aku mencari selembar uang untukmu. Erik kembali mencium bibir sang istri.